Ya, Agronews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan mereka menggunakan kereta api selama periode libur panjang pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Persiharjo Sukoharjo, tim asal Jawa Tengah, sukses meraih kemenangan perdana pada babak 64 besar Liga 4 Nasional. PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan mereka menggunakan kereta api selama periode libur panjang pada 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Selama 7 hari masa libur tersebut, stasiun Malang melayani sebanyak 49.096 pelanggan, terdiri dari 24.529 pelanggan berangkat dan 24.567 pelanggan datang. Tingginya volume perjalanan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap kereta api sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, dan andal. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya Mahendro Trangbawono menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap layanan kereta api. Berdasarkan data perjalanan selama periode tersebut, sejumlah kota tujuan favorit pelanggan dari stasiun Malang antara lain Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Bandung, dan Banyuwangi. Berbagai destinasi tersebut menjadi pilihan masyarakat untuk berlibur, bersilaturahmi dengan keluarga, hingga menjalankan aktivitas bisnis dan keperluan lainnya. Berdasarkan data perjalanan yang dicatat oleh PT KAI Daob 8 Surabaya, tercatat ada beberapa kota yang merupakan tujuan favorit keberangkatan dari stasiun Malang. Kota-kota tersebut yakni kota seperti Yogyakarta, Jakarta, Semarang, serta Bandung dan Banyuwangi yang menjadi favorit tujuan keberangkatan kereta api para pelanggan yang berangkat dari stasiun Malang. PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para masyarakat maupun para pelanggan yang menggunakan moda transportasi kereta api pada periode libur panjang Idul Adha, Hari Raya Waisak, dan peringatan Hari Lahir Pancasila pada periode 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Dari data yang dihimpun oleh PT KAI Daob 8 Surabaya, tercatat bahwa ada sebanyak 49.096 pelanggan yang menggunakan moda transportasi ataupun yang dilayani di stasiun Malang. Dari angka tersebut terdiri dari 24.529 penumpang atau pelanggan yang berangkat, serta ada 24.567 penumpang yang turun atau tiba di stasiun Malang. Capaian tersebut merupakan bentuk atau wujud kepercayaan dari masyarakat akan kualitas layanan yang ditawarkan oleh PT KAI. Dan hal tersebut juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus dapat menjaga serta meningkatkan kualitas layanannya demi memenuhi harapan para penumpang atau masyarakat. Kelancaran layanan selama masa libur panjang tidak terlepas dari kesiapan seluruh petugas operasional, pelayanan, dan keamanan yang bekerja secara optimal untuk memastikan perjalanan pelanggan berlangsung dengan aman dan nyaman, baik di stasiun maupun selama perjalanan kereta api. Selain menawarkan perjalanan yang praktis dan efisien, kereta api juga menjadi pilihan transportasi yang lebih ramah lingkungan karena mampu mengangkut banyak penumpang dalam satu perjalanan. Melalui berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan, KAI berharap semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi massal sebagai bagian dari mobilitas sehari-hari. KAI Daob 8 Surabaya akan terus mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu dalam setiap layanan. Dukungan dan kepercayaan pelanggan menjadi semangat bagi KAI untuk terus berinovasi serta menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan.
Ya, beranjak ke informasi seputar olahraga pemirsa, Persiharjo Sukoharjo, tim asal Jawa Tengah, sukses meraih kemenangan pada perdana pada babak 64 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 usai menunjukkan Persigubin Pegunungan Bintang, tim asal Papua dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Brantas, Kota Batu. Berikut informasi selengkapnya kami hadirkan spesial untuk Anda. Persiharjo Sukoharjo, tim asal Jawa Tengah, sukses meraih kemenangan perdana pada babak 64 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026 usai menaklukkan Persigubin Pegunungan Bintang, tim asal Papua dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Brantas, Kota Batu. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Persiharjo dalam persaingan grup babak nasional. Bermain di luar daerah, Persiharjo mampu mengamankan 3 poin meski harus menghadapi tekanan besar pada laga pembuka. Terlebih yang dihadapi adalah tim asal Papua, Persigubin yang terkenal memiliki kualitas fisik mumpuni. Sejak pertama kedua tim saling jual beli serangan, kekuatan yang seimbang membuat pertandingan berlangsung menarik di lapangan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh kedua tim pada babak pertama belum menghasilkan gol, sehingga skor kacamata hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kedua pelatih mencoba memasukkan pemain baru guna merubah taktik permainan. Namun pertahanan yang solid dari kedua tim dan juga penyelesaian akhir yang kurang maksimal. Hingga menit ke-80 skor masih tetap 0-0. Pada menit ke-87, pemain sayap Persiharjo melakukan tusukan melalui sayap kanan. Umpan silang yang dikirim ke depan gawang berhasil ditanduk oleh Triwidodo. Pemain yang bernomor punggung 30 itu sukses menjebol gawang Persigubin. Skor 1-0 untuk keunggulan Persiharjo hingga akhir pertandingan. Pada babak berikutnya, Persiharjo akan menghadapi tim asal Lampung, TS Saiburai. Sedangkan Persigubin akan menghadapi tim tuan rumah Persikoba Kota Batu dalam lanjutan babak 64 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Tim kepelatihan dari kedua tim akan segera melakukan evaluasi sebelum menghadapi pertandingan selanjutnya dengan fokus utama tim adalah untuk memulihkan kondisi pemain terlebih dahulu. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Ya, masih berita seputar informasi olahraga. Pemirsa, seleksi atlet Jepang Porprov tahun depan mulai berjalan. Cabur mulai berfokus pada penguatan kemampuan dasar atlet sebagai pondasi yang kuat. Seleksi atlet jelang Porprov tahun depan mulai berjalan. Cabur mulai fokus pada penguatan kemampuan dasar atlet sebagai pondasi yang kuat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian Kodrat Jatim Erwin Hari Cahyo Pujono. Menurutnya dengan pondasi yang baik menjadi akar dari atlet kompeten bertumbuh. Salah satu upayanya dengan mendatangkan guru dari Padepokan Pusat untuk melatih gerakan para atlet, untuk memberikan panduan dan mengawal perkembangan atlet muda jadi lebih siap dan matang. Karena ini baru mulai, nanti mungkin akan dilakukan seleksi. Kita evaluasinya jelas bahwa kita melihat ada bibit-bibit yang memang bisa ditingkatkan ke jenjang lebih tinggi, tapi bibit itu kalau tidak ditangani dan tidak diberikan dasar-dasar seni gerak yang baik, kami khawatir tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Makanya kita datangkan dari perguruan pusat, dalam hal ini Sang Guru Rimba dan Sang Guru Putri, untuk betul-betul mengawal dari awal, dari usia yang cukup dini, karena atlet-atlet tarung derajat ini usia emasnya tidak sampai 27, artinya kalau seni tarung mungkin di 25, 20 gitu ya. Sedangkan Porprov ini kan di usia 21. Saya pikir tepat lah ini untuk proyeksi ke depan. Kodrat Jatim sengaja memberikan pelatihan dasar atlet sejak dini karena usia emas atlet tarung derajat yang relatif lebih pendek daripada atlet dari cabur lain. Dengan modul dan metode yang baik, Kodrat Jatim optimis mampu mendulang prestasi dalam berbagai ajang kejuaraan olahraga. Dari Kota Malang, Arista ATV melaporkan.
Ya, pemirsa, sirkuit non-permanen NP Bundaran Tugu Kota Malang kembali meraung. Minggu 31 Mei 2026, Ikatan Motor Indonesia IMI Jawa Timur bersama Pemkot Malang sukses menggelar Sinergitas Malang Raya Road Race X Supermoto Championship 2026 Seri 1. Event ini jadi momen yang ditunggu-tunggu setelah vakum panjang agenda balap motor besar di pusat kota. Misi sosial di balik Darum Mesin mengusung kampanye Stop Balap Liar. Kejuaraan ini bukan sekedar adu cepat. Ketua Umum Pelaksana Agus Tole menegaskan event ini dirancang sebagai wadah pembinaan sekaligus solusi atas keresahan warga Malang Raya. Langkah ini mendapat dukungan penuh Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Lokasi di depan Balai Kota Malang sengaja dipilih karena bertepatan dengan peringatan HUT Kota Malang ke-112. Area ikonik itu disulap sementara jadi sirkuit dengan pengamanan ketat. Tim tuan rumah All Out persaingan Jawa Timur memanas sebagai tuan rumah. Tim-tim lokal Malang tampil maksimal. King 23 Racing Malang yang jadi kebanggaan Aremania menargetkan podium tertinggi di kandang sendiri. Mereka datang dengan motivasi tinggi usai tren positif di event nasional. Di kelas Supermoto SSBR Trans Racing, tim Malang mematangkan spesifikasi mesin untuk kelas 180cc, Open dan FFA. Peta persaingan regional Jawa Timur diprediksi sengit karena event ini terbuka untuk pembalap luar kota. Agus Tole menambahkan 2 seri ke depan akan berlanjut ke Kabupaten Malang dan Kota Batu. Event ini beda dari sebelumnya. Tujuannya yakni mengibarkan sayap bibit muda menuju Porprov. Sirkuit Tugu jadi titik awal penjaringan atlet potensial. Dampak ekonomi sendiri yakni hotel penuh, UMKM kebanjiran, pantauan di lapangan, antusiasme luar biasa. Mantan pembalap era 90-an, sayur dari tim Bangun Kita, Gares, mengapresiasi. Efek berganda langsung terasa. Afif KWB Res dari Rebenial Racing mengungkapkan, event skala regional ke nasional mempunyai multiplier efek besar. Tingkat hunian hotel naik, sektor kuliner di Jalan Kertanegara bergeliat. Pelaku UMKM dapat manfaat langsung dari kunjungan wisatawan dan penonton. Program 1000 event Wali Kota Malang jadi langkah strategis gerakan ekonomi daerah. Road Race Supermoto ini bagian pentingnya. Disokong brand besar, pembinaan atlet jadi prioritas. Event akbar ini disupport pabrikan dan brand otomotif. Proses penyaringan atlet berada di bawah koordinasi KONI Kota Malang. Balap motor kini sudah jadi cabur resmi di multi-event daerah hingga nasional. Semangat kompetisi membuat Tugu Malang hidup lagi. Bagi Agus Tole ini bukti Kota Malang terbuka dan ramah event besar. Tujuannya yaitu matikan balap liar, lahirkan juara. Dari Kota Malang, Vicky ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Anujibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.